Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoanya saya minta Teresia lah untuk berdoa. Nanti kita dengan doa, silahkan. Untuk memulai pembelajaran kita. Oke, terima kasih Teresia sudah memimpin kita dengan doa. Nah, untuk selanjutnya saya cek kehadiran di sistem Moodle kita ya. Ternyata ini udah isi kehadiran semua ya. Terima kasih sudah mengisi kehadiran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi gaya magnet, cuman agak sedikit berbeda. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasan materi gaya magnet pada pertemuan ini, saya ingin review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih, yaitu materi sebelumnya. Jadi kita udah tahu bahwa arah gaya magnet itu tegak lurus terhadap bidang antara VB ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita lanjutkan, Bapak ada beberapa gambar nih yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kira-kira ini gambar apa? Dinamo, Pak. Dinamo, oke. Dinamo itu prinsip kerjanya menggunakan apa, Wilson? Magnet, Pak. Magnet ya, ada magnet. Jadi ada kaitannya dengan magnet yang akan kita pelajari. Kemudian apa ini gambar apa? Akselerator partikelnya, Pak. Akselerator, kata Thomas, akselerator. Ini namanya ya siklotron ya. Jadi siklotron atau alat pemercepat partikel, seperti itu siklotron. Nah ini juga prinsip kerjanya sama menggunakan magnet ya. Seperti apa? Nanti prinsip sederhananya itu kita akan pelajari dalam pertemuan ini ya, karena di pertemuan ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama kita akan menentukan bentuk lintasan yang ditempuh partikel bermuatan dalam medan magnet, dan itu ada kaitannya dengan siklotron tadi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi tujuan tadi? Salah satunya ini ada masalah. Nah, misalkan di sini ada partikel bermuatan yang warna oranye ini, kemudian ini berada di dalam medan magnet. Medan magnetnya dot di sini. Dot itu artinya berarti keluar bidang ya, karena dot. Kalau cross itu kan masuk ke dalam bidang. Nah, kemudian ini misalkan diberi kecepatan atau bergerak dengan kecepatan V, arahnya ke kanan kayaknya. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau misalkan ada partikel bermuatan di dalam medan magnet, bergerak di dalam medan, pasti ini kan akan mendapatkan apa? Gaya apa? Gaya magnet ya, gaya Lorentz ya, gaya magnet di sini. Akan mendapatkan gaya magnet. Nah, kemana arah gaya magnetnya? Tadi udah tahu gaya magnetnya itu, kata cara itu tadi tegak lurus terhadap bidang V dan B. Nah, kalau seperti ini, kemana kira-kira arah gaya magnetnya? Bawah ya, jadi kurang lebih ke sini nih, untuk di sini. Tapi kan ini bergerak terus. Nah, karena dia bergerak terus, kira-kira bagaimana bentuk lintasannya? Apakah terus lurus, atau gerak parabola, atau melingkar? Itu kan kalau di titik ini aja arahnya ke bawah, tahu, betul. Nah, kalau diteruskan geraknya, kira-kira akan berbentuk apa? Apakah parabola ke sini, atau lurus, atau muter gitu, atau bagaimana? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan melakukan kegiatan eksperimen ya. Eksperimennya menggunakan bantuan virtual lab dari OPSIC. Jadi nanti kurang lebih seperti ini bentuknya, nanti kalian bisa cek di LKPD yang udah saya upload di LMS kita. Nah, silahkan lakukan kegiatannya, kalian download nanti bahannya, kemudian kerjakan. Nah, kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi setelah ini kalian masuk ke room masing-masing. Saya akan arahkan kalian ke room. Lakukan selama 30 menit. Nanti saya akan masuk juga ke room masing-masing. Setelah 30 menit itu, kemudian nanti akan presentasikan ya. Dipresentasikan salah satu dari kelompok
di antara 8 kelompok seperti itu. Jadi lakukan 30 menit. Jadi silakan langsung masuk ke roomnya masing-masing, share screen LKPD-nya, termasuk share screen OPSIC-nya nanti. Baik, 30 menit sudah berlalu. Ternyata tidak terasa. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2 silakan langsung saja ya. Jadi, Berdasarkan pengamatan kami memperoleh ada 2 kesimpulan. Yang pertama, bentuk lintasan partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet itu adalah melingkar. Kemudian jari-jari dipengaruhi oleh besar muatan, kecepatan, massa, dan medan magnet. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah melakukan presentasinya dengan baik ya. Berdasarkan hasil dari LKPD yang sudah kalian peroleh, kalian mendapatkan bahwa ketika ada muatan bergerak dan medan magnet, maka jenis gerak seperti apa yang dihasilkan udah tahu semuanya. Itu jenis geraknya gerak melingkar ya. Kenapa gerakannya melingkar? Nah, contoh misalkan dari sini kita coba analisis. Ini misalkan ada muatan positif bergerak dengan kecepatan v nih. Yang mula-mula misalkan di sini arahnya ke atas. Nah, ini gerakannya ke atas. Medan magnetnya arahnya kemana nih? Kalau silang itu keluar bidang atau masuk bidang? Itu saja ya untuk pertemuan hari ini berdasarkan apa yang kalian lakukan terkait dengan bentuk lintasan yang dibentuk oleh partikel bermuatan ketika bergerak dalam medan magnet seperti itu. Ini ada contoh soalnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, untuk kehadiran kalian semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke induksi elektromagnetik ya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.